teriak sampai urat lehermu putus. Hah? Tak ada seorang pun berani masuk ke dalam kamar ini. Tahu? Berdebah kau, Dodoja. Kepala desa macam apa kau ini? Tukang menodai perempuan. Karena kau tidak mau diajak secara halus, terpaksa aku pakai kekerasan. Siapa sudi meladeni kau, penindas? Kau bukan manusia, kau hewan. Ya! Kau binatang paling hina. Ah! Kau pengemis sakti. Apa kabar, Dodoja? Lama sekali kita tidak ketemu. Hah? Mau apa kau? Biasa, nagih hutang. Hah? Hutang? Hutang nyawa. Bukan aku yang membunuh si Kayakas. Hah? Bukan aku yang membunuh muridmu, tapi Sartin. Kau juga ikut mengeroyok, bukan? Aku disuruh Sartin. Kalau aku tidak mau, aku yang dibunuh oleh Sartin. Sartin sudah mati. Hah? Mati? Mati oleh Brahma. Oh, Brahma. Nah, kau juga harus mati. Oh, Ya. Rawan, meskipun kau terkenal pengemis paling dikjaya, tapi aku bukan anak kecil yang bisa kau ringkus semamu. Aku tidak takut. Tahu? Bagus. Kau sekarang sudah belajar berani. Ya. Pramita, Hah? cepat kau ke balai desa. Keluarkan Harnum dari kerangkeng. Baik, Rawan. Jangan takut. Semua anak buah si Dodoja ini semuanya sudah mati. Ayo, cepat kau ke sana. Aku mau main-main dengan si Dodoja ini. Baik, Rawan. Nah, Dodoja, perempuan itu sudah pergi. Tinggal kita berdua di dalam kamar ini. Ayo, majulah dan duduk di hadapanku. Aku akan mencabut nyawamu. Memangnya aku patung? Ya! Hei, tidak usah main silat-silatan. Kau bukan bidangnya main silat. Keluarkan saja ilmu sihirmu supaya cepat beres. Ayo. Berdebah. Ya! Itu balik desa. Si Tangkil. Dia tergeletak di tanah, membujur, kaku tanpa nyawa. Pasti dibunuh oleh si Rawon. Dan di pekarangan balai desa ini, mayat-mayat berserakan. Ya, pasti semua ini kerjaan si Rawon. Kejam juga dia. Anak buah Dodoja, semuanya dibunuh. Pak Sohan. Renita, mau ke kerangkeng? Benar, Pak. Saya juga. Saya dicegat oleh si pengemis itu. Rawon? Ya, Rawon. Lalu? Saya diajak ke sini, ke balai desa. Wah, dia hebat sekali. Anak buah Pak Dodoja, semuanya dibanting. Tidak bangun lagi sampai sekarang. Nah, sekarang ayo kita ke kerangkeng untuk membebaskan Harnum. Ayo Baik. cepat. Wah, dikunci. Pintu kerangkeng ini, pintu kayu. Digedor pakai balok, pasti jebol. Ya. Sebentar, saya cari balok. Harnum? Harnum pasti ada di dalam kerangkeng ini. Tapi kenapa dia diam saja? Pasti dia... tidak. Mudah-mudahan hanya pingsan. Ini, saya dapat balok kayu besar. Ayo cepat, kita gedor saja, Pak. Ya. Ya, ekselnya sudah mau patah. Terus. Ayo. Sedikit lagi, Pak. Ayo, sedikit lagi. Harnum? Deng Harnum.
Kasihan kau, Harnum. Tentu kau telah disiksa dengan kejam. Pakaianmu robek-robek. Punggungmu bercak-bercak merah darah. Pasti didera pakai cambuk. Dan kedua tanganmu digantung pakai rantai. Oh, kau berdiri tergantung. Terkulai tidak berdaya. Harnum. Oh, dia pingsan. Neng Harnum tidak mati kan? Tidak, Pak Sohan. Jantungnya masih berdetak. Saya bawa balok, Neng. Akan saya bawa tali temali yang mengikat Neng Harnum. Ya, hati-hati Pak Sohan. Iya, Neng. Sudah, Pak Sohan. Tali-talinya sudah putus. Lebih baik digotong saja keluar, Neng. Supaya udaranya agak segar. Di sini pengap. Ayo kita gotong. Ayo. Sudah di sini saja, Pak Sohan. Ya. Di serambi depan balai desa ini cukup bersih. Ya, ayo tidurkan di balai-balai itu. Iya, ya. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Rawon, sini cepat. Aduh. Kasihan Harnum. Pasti dia disiksa. Iya, pakaiannya compang-camping. Punggungnya luka-luka bergaris. Pasti dia didera pakai cambuk. Kuat sekali ketahanan tubuhnya anak ini. Kalau tidak bisa mati. Iya, jantungnya masih berdetak dengan normal, Pak. Pak Sohan, Iya. bawa Neng Harnum ke rumahmu ya. Kemudian suruh istrimu membersihkan tubuhnya. Luka-lukanya obati ini, pakai ini. Obat? Ya, obat luka. Iya, baik, Pak. Kau kuat bukan menggendong Neng Harnum? Kuat. Oh, bagus kalau gitu. Kau, Pramita, pukul kentongan yang tergantung di pojok depan balai desa itu. Ya, Untuk apa memukul kentongan? untuk mengumpulkan semua rakyat desa Halimun ini. Mereka harus tahu, Neng, bahwa durjana yang bercokol di sini sudah lenyap. Dan desa mereka sudah bebas dari cengkraman penindas. Gitu. Apakah si Dodoja sudah mati? Iya, mayatnya sudah aku pancang pakai tiang bambu di depan balai desa. Kau hebat, Rawon. Kau bisa mengalahkan ilmu sihir si Dodoja yang dahsyat itu. Ya, ilmu sihirnya masih dangkal. Kalau dengan kakaknya si Sartin, waduh, belum tentu aku menang. Iya, Ayo cepat, sudah pukul pentongan itu. baik. Pukul yang keras terus menerus bertubi-tubi itu. Ya, Iya. tuk, itu terus. Ayo. Rawon, tuh, rakyat sudah berkumpul. Ayo kamu yang pidato. Hah? Aku pidato? Iya, memberikan pengumuman pada rakyat. Tapi pidato apa? Ya terserah kamu. Pokoknya memberitahukan bahwa Pak Dodoja itu sudah mati. Itu saja, sudah lah. Iyalah. Wahai rakyat desa Halimun, dengarkanlah. Pak Dodoja, kepala desa yang bengis itu, sudah mati. Mayatnya bisa saudara-saudara lihat dipancang di dekat pintu gerbang balai desa. Nah, dengan matinya Pak Dodoja, maka desa Halimun ini bebas. Bebas dari penindasan kepala desa yang lalim itu. Sekian, terima kasih. Bagaimana Pak Sohan? Syukur. Neng Mita. Neng Harnum sudah bisa duduk. Bagus. Kak Mita, Harnum? Bagaimana kau? Kak Mita tidak apa-apa. Justru saya mencemaskan keadaan dirimu. Pengalaman yang berharga. Kau disiksa ya? Iya, tapi hanya dicambuk. Bukan hanya, tapi keterlaluan mereka itu. Entah berapa puluh kali.
punggung saya dicambuk. Saya tidak tahu. Sebab saya menutup semua jaringan syaraf. Sehingga saya tidak merasakan sakit sama sekali. Kau memang hebat, Harnum. Belum seberapa. Sebab punggung saya tetap luka dan berdarah. Tapi kau hanya dicambuk saja, bukan? Tidak di... Tidak, Kak Mita. Justru saya mencemaskan Kak Mita. Saya pikir Kak Mita pasti Ya, memang. Aku diperkosa. Tapi keburu datang Rawon. Syukurlah. Dia datang tepat pada waktunya. Tapi sempat aku mengomel pada dia. Kenapa? Habis, dia tidak datang sejak awal. Setelah kau dikerangkeng dan aku disekap, baru dia muncul. Tidak apa, Kak Mita. Daripada tidak sama sekali, bukan? Iya, saya pun memaklumi. Dia seorang pengemis yang angin-anginan. Tapi kita terpaksa tinggal untuk beberapa hari lagi di desa ini, Kak Mita. Untuk? Untuk memulihkan kesehatan saya. Oh, iya, tentu. Tentu, Harnum. Iya, aku berhasil menguasai 204 sambungan tulang belulang di seluruh tubuhku. Dan sekarang aku harus menyatukan rasa dari 204 sambungan ke satu titik penyatuan pikiran dan perasaan. Ya, intisari 204 sambungan tulang belulang di dalam tubuhku sudah menyatu dalam rasa. Aku sudah mencapai tingkat ke-10. Tingkatan terakhir dari ajian serat jiwa. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa merobohkan aku. Jangankan manusia, binatang pun bila menyentuh tubuhku akan lumpuh. Akhirnya aku bisa juga menguasai ajian serat jiwa. Sampai tingkat ke-10. Tingkat yang terakhir. Bagaimana, Kak Mita? Kau hebat, Harnum. Hanya dalam waktu 3 hari, kau sudah segar bugar seperti semula. Tidak nampak sama sekali bahwa baru saja kau mengalami siksaan yang kejam. Soalnya saya mengalami luka luar. Hanya badan saya yang babak belur dan luka-luka. Tapi bagian dalam tidak apa-apa. Coba kalau saya luka dalam, bisa 1 bulan saya baru bisa sembuh. Ya, syukurlah, Harnum. Dengan begitu, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Apakah segala sesuatunya sudah siap? Sudah? Kalau begitu, lebih baik sekarang juga kita berangkat. Iya. Lalu si Rawon bagaimana? Biasa. Dia sih sudah lenyap. Di rumah cucunya? Cucunya? Ya, Pak Dodoja itu. Hah? Pak Dodoja, kepala desa yang lalim itu? Bukan. Maksudnya begini. Si Rawon itu bohong. Dia ngarang cerita pada kita mau mengunjungi cucunya di desa Halimun ini. Padahal bukan. Dia mau membalas dendam pada Pak Dodoja yang telah membunuh muridnya yang bernama Baribin. Sialan benar si Rawon. Kita dibohongi. Pantas Pak Dodoja dan semua anak buahnya dihabiskan. Tidak satu pun yang dibiarkan hidup. Rupanya ada dendam lama di antara mereka. Rupanya dia raja pengemis yang terkenal dan memiliki sebuah perguruan, Harnum. Di antara sekian puluh muridnya itu, yang paling disayangi ialah si Baribin. Entah apa sebab musababnya, suatu ketika si Baribin bentrok dengan gerombolan Sartin. Si Baribin mati dikeroyok. Semenjak itu, si Rawon berkelana mencari Sartin dan kawan-kawannya. Lalu dia kok tahu Pak Dodoja jadi kepala desa di sini? Ya, sebenarnya dia mau ke Madangkara. Ke Madangkara? Mau apa? Mau menemui Brahma. Hah? Menemui Kakang Brahma? Ya. Dia mendengar Sartin mau dibunuh oleh Brahma. Nah, dia bermaksud mau bertanya, anak buah Sartin yang lainnya ada di mana. Tapi di tengah jalan, dia melihat kita sedang berbicara dengan kendala. Waktu kita menyusul Kakang Brahma ke Pajajaran? Iya, betul. Nah, dari pembicaraan itu dia jadi tahu bahwa Brahma tidak ada di Madangkara. Lalu dia membuntuti kita, sebab kita pun mau mencari Brahma. Iya. Waktu kita berbicara dengan Ranggaveni, juga si Rawon mendengarkan. Nah, dari pembicaraan itulah dia menjadi tahu bahwa kita mau ke desa Halimun. Nah, untuk menemui Pak Tirsa almarhum sahabat Brahma. Dan dia menjadi sangat gembira ketika ternyata kawan-kawan Sartin, terutama Dodoja, ada di desa Halimun ini, jadi kepala desa.
Selanjutnya, kau sudah tahu kan ceritanya? Ya, kalau begitu, sekarang dia sudah pulang ke tempat asalnya. Aku kira begitu. Nah, itu Pak Sohan. Sudah siap, Neng. Lengkap. Loh, kudanya kok jadi 3 ekor, Pak Sohan? Yang 1 ekor. Khusus untuk mengangkut bahan makanan. Wah, penuh banget. Apa saja itu? Macam-macam, Neng. Pokoknya, cukup untuk persediaan 1 bulan. Tidak usahlah, Pak Sohan. Tidak baik menolak pemberian rakyat di sini, Neng. Maksud Pak Sohan? Penduduk desa Halimun ini sangat berterima kasih kepada Neng berdua yang telah membebaskan kami semua dari penderitaan ini. Nah, inilah sebagai tanda terima kasih itu. Ya, baiklah. Saya terima. Terima kasih, Neng. Pak Sohan, kira-kira berapa hari dari sini ke pantai selatan? 5 hari, Neng. Oh, tidak begitu jauh. Ya, saya sering ke pantai selatan. Sudah 3 kali. Tapi yang namanya gua pantai selatan, saya tidak pernah tahu. Tapi di daerah pantai selatan itu banyak gua, bukan? Tidak terlalu banyak, tapi lumayanlah. Iya, nanti akan kami cari sendiri. Iya, ya. Loh, orang-orang itu mau kemana? Mau ke sini. Ada apa, Pak Sohan? Mereka mau mengantarkan Neng berdua. Loh. Kami tidak usah diantarkan, Pak Sohan. Hanya sampai batas desa saja. Wah, seperti pembesar saja pakai pelepasan segala. Biasanya di sekitar sini banyak harimau. Ya, aku bukannya ingin jago-jagoan berkelahi dengan harimau, tapi sekedar untuk menjajal ajian serat jiwa tingkat ke-10. Iya, aku mencium bau harimau. Benar, tidak salah lagi. Di sebelah sana ada harimau. Baik, aku akan ke sana. Tapi terlebih dulu aku harus mengerahkan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Ya, semua sambungan tulang belulang di seluruh tubuhku sudah bergerak. Sekarang tinggal menyatukannya di dalam rasa. Beres. Ajian serat jiwa tingkat ke-10 sudah menyatu di dalam diriku. Sekarang aku cari harimau itu. Itu dia. Seekor harimau cukup besar. Ayo, harimau, majulah. Kok diam saja? Cuma aum-aum saja. Oh, iya. Harimau tidak akan menyerang kalau tidak diganggu. Baik, akan aku ganggu. Aku lempar dengan potongan dahan kayu. Yat! Nah, dia marah. Dan mau, kalau dia menerkam, aku harus diam, meskipun aku akan dilumatnya. Hah? Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Ketika harimau itu menerkamku dan menyentuh tubuhku, seketika itu juga dia menjadi lumpuh dan ambruk. Oh, siapakah Anda? Tiba-tiba berada di belakangku. Pengelana. Rupanya Anda mengembara sudah sekian jauh, sehingga pakaian Anda nampak sangat tidak layak. Kalau kau percaya padaku, sebutlah aku pengemis sakti. Saya percaya, Tuan Pengemis Sakti. Selamat datang di wilayah pantai selatan. Terima kasih. Ingat kedatangan Anda yang tidak terdengar sama sekali. Tahu-tahu sudah berada di belakang saya. Tentulah Anda seorang yang sangat dijaya. Tidak seberapa bila dibandingkan dengan kau. Bolehkah saya bertanya, apa maksud kata-kata Anda dengan mengatakan Omi Tuhut, Titki Ibeng? Anda jangan berpura-pura. Saya?
Padahal Anda baru pulang dari daratan Tiongkok. Tiongkok? Oh, demi bumi dan langit. Saya orang kampung Jamparing. Sama sekali belum pernah menginjak negeri Tiongkok. Ya, banyak orang-orang Suwarna Dwipa di sini yang sering pergi ke negeri Tiongkok. Benar, itu saya akui. Tapi yang dapat pergi ke negeri Tiongkok hanyalah para pejabat tinggi kerajaan. Terutama para pembesar kerajaan Majapahit. Mereka memang sering pergi diutus ke negeri Tiongkok. Sejak zaman Kubilai Khan sampai Kaisar Yunglo. Tapi saya adalah rakyat jelata. Seorang petani, mana mungkin bisa pergi ke negeri Tiongkok. Lalu, kenapa Anda bisa menguasai Tit Ki Ibeng? Itulah yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Sebab pendengarnya pun baru sekarang. Dan bunyinya sangat aneh di telinga saya. Baiklah. Iya, melihat sikap dan raut wajah Anda yang polos, saya percaya Anda seorang yang jujur. Saya tidak peduli Anda dapat dari mana. Yang jelas, ilmu kedikjayaan yang tadi Anda pergunakan untuk membunuh harimau adalah Tit Ki Ibeng, kebanggaan Hwasan Taihyak, pendekar dari Gunung Hoa, yang kemudian menjadi guru besar di perguruan Kunlun Pai. Mungkin hanya kebetulan mirip saja, lain tidak? Tidak mirip, melainkan persis, sama. Oh ya? Iya, memiliki daya sedot yang luar biasa. Daya sedot? Iya, orang yang memiliki Tit Ki Ibeng bisa menyedot tenaga lawan. Semakin besar musuh mengerahkan tenaganya, maka tenaganya akan semakin besar yang disedot, sampai habis sama sekali dan akan mati lemas. Seperti harimau itu yang tadi menyerang Anda. Ketika dia menerkam Anda dan menempel pada tubuh Anda, dia merasakan ada yang menyedot. Lalu dia melawan. Dia mengerahkan tenaga sekuat-kuatnya. Justru hal itu yang lebih berbahaya bagi dirinya. Sebab daya sedot akan semakin cepat. Dan dalam waktu yang tidak lama, harimau itu mati lemas. Iya, saya pun heran sendiri menyaksikan ilmu yang saya pergunakan. Akan tetapi namanya bukan saya sukar mengucapkannya. Iya. Anda tidak usah menyebut Tit Ki Ibeng. Sebab itu bahasa Tiongkok. Yang mungkin agak sukar mengucapkannya. Anda sebut saja Ajian Serat Jiwa. Hah? Anda tahu Ajian Serat Jiwa? Iya, karena saya ikut ambil bagian dalam menciptakan Ajian Serat Jiwa itu. Siapakah Anda? Sahabat gurumu, Ki Astagina. Benarkah? Ya, kalau kau percaya, akulah si Rawon, adik seperguruan Astagina yang bergelar pendekar gila. Saya menghatur sembah Paman Guru. Ya, sudah. Ayo, bangunlah Brahma. Kau seorang raja, tidak patut menyembah seorang pengemis. Akulah seharusnya yang menyembahmu. Paman sudah tahu siapa saya sebenarnya. Ya, si Astagina gurumu memang orang gila. Ya, seorang raja. Kau juga muridnya, seorang raja. Tapi guru dan murid lebih suka jadi orang gila daripada tinggal di istana. Entahlah Paman Guru. Rasanya saya lebih bahagia begini daripada duduk di singgasana. Ya, kau sudah ketularan gila dari Astagina. Mana dia sekarang? Kakek Astagina? Iya. Sudah meninggal. Meninggal dalam bersemedi. Duduk bersila di atas batu kecil. Astagina. Kau mendahului aku. Dan saya makamkan di dalam goa. Ya. Marilah, aku harus berdoa di atas makamnya. Baik, Paman Guru. Nah, inilah makam kakek Astagina. Astagina, kau telah meninggalkan aku. Si Gandar Samatan juga sudah pergi. Tinggal aku sendiri. Bertahun-tahun kita berkumpul, menempuh perjalanan hidup bersama-sama.
kemudian kita berpisah. Tapi percayalah, aku akan menyusulmu untuk kita berkumpul kembali. Brahma. Iya, Paman Guru. Kau mempelajari ajian serat jiwa dari Astagina atau dari buku? Dari buku, Paman Guru. Sebab ketika saya datang kembali ke gua ini, kakek Astagina sudah meninggal. Ya, mana bukunya? Ini, Paman Guru. Ya, simpanlah dua-duanya. Dua? Ya, ini satu lagi. Hah? Paman Guru juga memiliki buku ajian serat jiwa? Masih ada satu lagi. Masih ada? Iya, yang berada di tangan Jaka Lumayung. Jaka Lumayung? Siapakah dia, Paman Guru? Anaknya si Arya Gandar Sametan. Yang menciptakan ajian serat jiwa adalah 3 orang. Gurumu Astagina, lalu aku dan Arya Gandar Sametan. Kami adalah 3 orang gila, saudara satu perguruan. Selalu merasa tidak puas dengan apa yang telah didapat. Ya, lalu kami memutuskan untuk pergi ke negeri Tiongkok guna mencari ilmu yang baru. Di negeri Tiongkok terdapat beribu-ribu macam ilmu kedikjayaan. Tapi yang paling istimewa menurut pendapat kami ialah ilmu sedot yang dimiliki oleh seorang pendekar dari Gunung Hoa yang bernama Ong Beng Lan. Ilmu sedot tersebut namanya Tit Ki Ibeng. Dia seorang pendekar yang budiman dan rendah hati. Sehingga ketika kami bertiga mohon menjadi muridnya, dia menerima dengan tangan terbuka. Ya, bertahun-tahun kami bertiga mempelajari Tit Ki Ibeng, namun tidak berhasil. Tidak berhasil? Iya, ilmu itu terlalu sukar bagi kami. Entah karena umur kami yang sudah mulai tua, atau karena sudah terlalu banyak ilmu kedikjayaan yang ada di dalam diri kami. Kemudian kami pulang kembali ke sini. Ya, meskipun kami gagal, tapi kami ingat semua apa yang diajarkan oleh Ong Beng Lan. Kami lalu menulis sebuah buku yang isinya menguraikan semua ilmu kedikjayaan yang kami kuasai. Ditutup oleh Tit Ki Ibeng. Lalu kami rangkum menjadi satu dengan nama Ajian Serat Jiwa. Iya. Dan Tit Ki Ibeng kami tempatkan di tingkat ke-10 sebagai tingkatan terakhir, sebagai penutup dari semua rangkaian Ajian Serat Jiwa. Sungguh merupakan sebuah karya yang mengagumkan. Ya. Dan setelah itu kami berpencar. Astagina tetap di sini. Aku sendiri pergi ke kerajaan Japura. Dan Gandar Sametan pergi ke kerajaan Tanjung Singguruh. Apakah Paman Guru mengangkat murid? Ya, muridku banyak, Brahma. Oh ya? Tapi semuanya ya mengecewakan aku. Kenapa? Tak satu pun yang sanggup mewarisi ajian serat jiwa. Paling banter hanya sampai tingkat ke-3. Begitu pula si Gandar Sametan. Dia punya murid yang banyak, tapi tak satu pun yang sanggup mewarisi ajian serat jiwa. Anaknya pun yang bernama Jaka Lumayung hanya sampai tingkat ke-6. Justru Astagina yang punya murid hanya 1 orang, yaitu kau, Brahma, berhasil mewarisi ajian serat jiwa. Dan yang paling mengagumkan, tidak mewarisi dengan bimbingan Astagina, tapi dengan hanya membaca bukunya. Ya, kau sudah bisa mewarisi ajian serat jiwa dengan sempurna. Tentulah Astagina akan bangga dan menjadi tenang di alam baka. Paman Guru terlalu memuji. Keuntungan saya ialah bahwa saya secara tidak sadar sebenarnya telah menguasai ajian serat jiwa tingkat dasar. Sehingga tidak menemui kesulitan ketika harus mempelajari tahap-tahap terakhir. Ya, itu adalah anugerah Dewata, Brahma. Benar, Paman Guru. Nah, Brahma, simpanlah 2 buah buku ajian serat jiwa itu. Dan kalau bisa,
ambil juga buku ajian serat jiwa yang satu lagi, yang sekarang dipegang oleh Jaka Lumayung. Kenapa harus saya ambil, Paman Guru? Aku tidak percaya pada Jaka Lumayung. Sifatnya yang sinting dan urak-urakan, memang seperti sifat ayahnya, yang juga merupakan ciri utama dari persatuan kami bertiga. Tapi Jaka Lumayung kelihatannya kurang arif dan tidak bijaksana, sehingga aku khawatir buku ajian serat jiwa akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Ya katakanlah orang jahat dari golongan hitam. Sebab akan menjadi ancaman yang berbahaya kelak di kemudian hari. Ngerti? Paman Guru, saya pernah bertarung dengan seorang yang mempergunakan ajian serat jiwa. Ketika saya sama sekali belum menguasai ajian serat jiwa, dan saya kalah. Apakah mungkin orang tersebut salah seorang murid Jaka Lumayung? Atau, maaf, mungkin murid Paman Guru? Namanya siapa? Gardika. Iya, kalau begitu bukan muridku. Sebab muridku tidak ada yang bernama Gardika. Jadi dia pasti muridnya Jaka Lumayung. Dari mana jalannya Gardika bisa menjadi murid Jaka Lumayung? Memangnya Gardika itu orang mana? Orang Kuntala. Oh, ya. Musuh bebuyutan saya. Iya. Itulah salah satu kelemahan Jaka Lumayung. Dia menerima murid dari mana saja, tanpa dipilih dengan ketat. Baiklah, Paman Guru. Nanti saya akan menghadap kepada Jaka Lumayung. Ya, bagus. Sekarang sudah terjawab pertanyaan yang selama ini mengusik hati saya. Pertanyaan itu. Kakek Astagina lenyap begitu saja, tanpa kabar berita. Berpuluh-puluh tahun tidak muncul. Ternyata beliau pergi ke negeri Tiongkok. Setelah menggembleng saya selama 20 tahun, beliau lalu pamit. Saya mengantarkannya sampai di pesisir pantai. Dan hanya menaiki sebuah perahu layar yang kecil, beliau pergi mengarungi laut selatan. Waktu itu saya sama sekali tidak mengira kalau beliau akan melakukan perjalanan jauh ke negeri Tiongkok. Ya, waktu itu aku menunggunya di Tuban. Paman Guru menunggu kakek Astagina di Tuban? Iya, aku dan si Gandar Sametan sudah berada di Tuban beberapa hari sebelum Astagina datang. Lalu dari Tuban kami bertiga menyewa sebuah perahu layar yang besar pergi ke negeri Tiongkok. 3 orang pendekar yang gemar bertualang. Saya merasa bangga memiliki seorang kakek sekaligus guru dengan para sahabatnya yang sangat dikjaya. Paman Guru. Ya. Kakek Astagina sudah tiada. Paman Guru Ki Arya Gandar Sametan juga sudah tiada. Hanya Paman Guru lah seorang yang saya harapkan sudi membimbing saya. Ya, tentunya aku merasa bahagia dan bangga kalau bisa membimbingmu. Tapi ada beberapa hal yang aku tidak perlu membimbingnya. Apakah itu, Paman Guru? 1, ilmu kedikjayaanmu terlalu tinggi. Jauh lebih tinggi dari aku. Sebab hanya satu-satunya orang yang sanggup menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-10 hanyalah kau. Nah, 2, aku punya kesibukan sendiri. Jelek-jelek aku punya padepokan. Ya, yang tentunya harus aku urus. Jadi kita harus berpisah. Sudahlah. Kenapa harus sedih? Kau sewaktu-waktu bisa datang ke Japura dan menemui aku, kan? Iya, benar Paman Guru. Nah, aku akan kembali ke Japura. Dan kau jangan pergi kemana-mana sebelum Harnum dan Pramita datang. Hah? Harnum dan Pramita? Iya, mereka sedang mencari kau ke sini. Kenapa mereka ke sini? Kau bisa menanyakannya sendiri pada mereka. Mengapa mereka sampai mencari kau ke wilayah pantai selatan ini? Iya, Paman Guru. Harnum, kita sudah 3 hari menjelajahi wilayah pantai selatan. Dan sudah 2 buah goa yang kita temukan. Tapi
Tapi bukan gua tempat Brahma tinggal. Ada 4 goa yang ditunjukkan oleh Pak Sohan. Berarti masih ada 2 buah goa lagi yang harus kita temukan. Ya, mudah-mudahan di antara 2 buah gua itu Brahma tinggal. Awas! Panah! Untung tidak kena. Menancapi pohon. Siap, Kak Mita. Kalau ada serangan gelap lagi. Ya. Ada yang tertawa. Suaranya ada di mana-mana, tapi orangnya tidak kelihatan. Kita sedang berhadapan dengan orang yang tenaga dalamnya sangat tinggi. Iya. Kami tidak butuh pameran ilmu tenaga dalam. Kalau berani, keluar! Kakang Brahma! Brahma? Apa kabar, Harnum, Pramita? Kakang Brahma. Kau baik-baik saja, Harnum? Sehat walafiat, Kakang. Syukurlah. Kamita, kenapa diam saja? Turunlah dari kuda. Dan kenapa tidak segera memeluk Kakang Brahma? Apa kabar, Brahma? Kamita malu. Ya, nanti saja kalau sedang berduaan, baru bisa berpelukan. Mana Raden Bentar? Sama neneknya. Neneknya? Ya, Ibunda Gayatri. Oh, syukurlah. Raden Bentar akan aman bersama Ibunda Gayatri. Kakang, mana guanya? Gua apa? Bukankah tinggal di gua pantai selatan? Ayo, kita ke gua pantai selatan. Mari, Kakang. Tahu dari mana aku berada di sini? Dari Kendala. Kendala? Iya. Dia melihat pertarungan Kakang dengan Gardika sampai Kakang terluka. Lalu dibawa kabur oleh Raja Wali. Kenapa dia menceritakannya kepada kalian berdua? Dia berselisih paham dengan Gardika. Oh ya? Ya, Kendala punya keyakinan bahwa kau sudah melupakan mereka. Lalu dia pun bermaksud untuk melupakan semuanya. Kemudian akan membuka lembaran hidup baru. Tapi Gardika tidak setuju. Gardika tetap menghendaki kau dihabisi. Sebab kau dianggap duri dalam daging di dalam kehidupannya. Lantas, Kendala memisahkan diri dari Gardika. Aku rasa Gardika bukan menaruh dendam semata kepadaku. Melainkan dia merasa lebih unggul daripada aku. Setelah dia menguasai ajian serat jiwa. Kendala pun bilang begitu. Lalu ajian serat jiwa itu apa, Kakang Brahma? Sebuah ilmu kadikjayaan yang paling dahsyat yang pernah ada di kolong jagat ini. Begitu hebatkah ajian serat jiwa itu? Sehingga Kakang yang menguasai pelbagai ilmu kadikjayaan tingkat tinggi bisa dikalahkan. Untuk zaman sekarang, ajian serat jiwa memang nomor 1. Tapi mungkin nanti di zaman yang akan datang, pasti akan ada yang melebihinya. Dari manakah Gardika bisa memperoleh ajian serat jiwa? Dia adalah murid Cakalumayung. Tidak tahu bagaimana asal mulanya Gardika bisa menjadi murid Cakalumayung. Yang jelas Gardika berhasil menguasai ajian serat jiwa sampai tingkat ke-5. Apakah ada tingkatan yang lebih tinggi? Ada, Pramita. Ajian serat jiwa seluruhnya terdiri dari 10 tingkatan. Wow, bukan main. Kamu tahu itu semua dari mana, Brahma? Karena guruku sendiri, kakek Astagina, termasuk salah seorang dari 3 orang yang menciptakan ajian serat jiwa. Kalian kenal dengan dia? Bukan kenal lagi. Teman seperjuangan. Teman seperjuangan? Iya, semenjak dari Pajajaran, si Rawan menyertai perjalanan kami. Kenapa bisa begitu? Dia bergabung dengan kami, sebab katanya dia juga mau ke desa Halimun menengok cucunya. Tapi kami tidak percaya, sebab melihat tingkat ilmu kadijayaannya yang tinggi, kami menduga dia pasti punya maksud tertentu. Dan benar saja, di desa Halimun bukan menengok cucu, melainkan mengobrak-abrik Pak Dodoja dan gerombolannya. Siapa Pak Dodoja itu? Kepala desa Halimun. Apakah Pak Tirsa sudah diganti? Atau... Pak Tirsa sudah mati, dibunuh oleh Sartin. Mati dibunuh oleh Sartin? Iya, rupanya dulu itu, sebelum Sartin menemui Kakang Brahma, terlebih dulu dia membunuh Pak Tirsa. Aku sudah menduga bahwa Sartin akan bisa meloloskan diri dari penjara. Setelah membunuh Pak Tirsa, lalu adiknya, yaitu Pak Dodoja, dinobatkan menjadi kepala desa. Namun, Pak Dodoja ini bukan main, kejam dan lalim. Lalu kenapa si Rawan membunuh Pak Dodoja? Katanya, Pak Dodoja dan Sartin mengeroyok muridnya sampai mati.
Kemudian Rawan mencari Sartin. Tapi belakangan diketahui bahwa Sartin sudah mati oleh Kakang Brahma. Lalu dia mencari Pak Dodoja. Begitu rupanya. Kalau begitu, berarti si Rawan paman guru Kakang Brahma. Iya, benar. Pantas dia menyertai kita. Rupanya dia bermaksud menjaga kita dan melindungi dari ancaman bahaya. Yang menciptakan ajian serat jiwa adalah kakek Astagina, Rawon, dan Gandar Sametan. Lalu siapakah Jaka Lumayung? Dan mengapa dia bisa mengajarkan ajian serat jiwa kepada Gardika? Dia adalah anaknya Gandar Sametan. Oh, pantas. Apakah Kakang bertemu dengan kakek Astagina? Bertemu. Namun pertemuan itu merupakan pertemuan yang terakhir. Maksud Kakang? Yang aku temukan hanyalah jenazah. Jenazah? Beliau meninggal dalam posisi duduk bersemedi di atas batu hitam kecil. Jenazahnya sudah aku makamkan. Dan batu hitam kecil di tempat duduknya ikut hancur. Dan di dalamnya terdapat ini. Buku? Buku apa, Kakang? Bacalah dengan seksama. Ajian serat jiwa. Ajian serat jiwa? Itulah sebuah jenis ilmu kadikjayaan tingkat tinggi yang diciptakan oleh kakek Astagina bersama 2 orang saudara seperguruannya. Oh, Kakang adalah manusia paling beruntung. Kalau kau tertarik untuk mempelajarinya, ambillah. Tidak. Jangan, Kakang. Buku ini benda yang tak ternilai harganya. Warisan guru Kakang. Aku punya 2. Ini, satu lagi. Ini juga sama dengan itu. Sama-sama buku ajian serat jiwa. Kok ada 2? Bukan 2, tapi 3. 3? Iya. Ketiga orang pencipta ajian serat jiwa masing-masing memiliki 1 buah bukunya. Oh. Dan akan diperbanyak lagi. Diperbanyak? Ya. Ajian serat jiwa akan disebarluaskan ke masyarakat. Kok begitu, Kakang? Apa salahnya? Bukankah ilmu itu harus diamalkan? Kalau jatuh ke tangan orang jahat, bagaimana? Apakah selama ini tokoh-tokoh golongan hitam ilmunya rendah? Tidak, bukan? Mereka ilmunya tinggi-tinggi. Akan tetapi meskipun tingkat kadikjayaan mereka melebihi tokoh golongan putih, akan tetapi mereka tidak pernah unggul. Mereka tidak pernah menjadi penguasa yang menentukan sebagai pemimpin. Adakah seorang adipati dari golongan hitam? Benar. Dari kepala desa sampai raja, semuanya dipegang oleh orang-orang bukan dari golongan hitam. Kalaupun ada, hanya sebentar saja dan sudah tumbang. Itulah, paling banter mereka menjadi pemimpin komplotan penjahat. Memang mereka ditakuti, tapi tidak pernah menjadi orang yang menentukan bagi perjalanan hidup suatu bangsa. Brahma, yang punya gagasan untuk memperbanyak buku ajian serat jiwa, siapa? Apa kau sendiri? Ataukah atas anjuran si Rawon? Gagasanku sendiri. Dan mendapat persetujuan dari si Rawon. Kalau ajian serat jiwa diobral begitu saja, nantinya menjadi tidak berwibawa, Kakang. Kenapa sebuah ilmu harus berwibawa, Harnum? Ilmu itu diciptakan dengan susah payah. Di mana menjadi satu ilmu yang langka. Semua orang segan, di mana akhirnya menjadi agung, berwibawa, dan anggun. Nah, hal itulah yang harus dijaga, bukan? Pendapat seperti itu pendapat usang, Harnum. Sebuah ilmu diciptakan, yang kemudian untuk dipakai sendiri, adalah suatu sikap yang tidak bijaksana, egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bila dia menjadi seorang pemimpin, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang lalim, seorang tirani. Ilmu bukan untuk ilmu, tapi ilmu adalah untuk kesejahteraan umat manusia, sejauh itu memungkinkan. Seorang cerdik cendekiawan bukan untuk berdiri di atas menara gading, melainkan untuk membaktikan kepandaiannya bagi umat manusia lainnya. Maka dia seorang yang arif dan bijaksana. Iya, Kakang. Memang rasanya sayang, sebuah ilmu yang amat hebat diberikan kepada orang banyak begitu saja. Dan alangkah bangganya kita bila kita memiliki sebuah ilmu yang orang lain tidak punya. Dan kita bangga menjadi orang yang paling unggul. Tapi sikap begitu adalah sikap yang salah. Apalagi kita adalah para pendekar, di mana seorang pendekar harus mendharma baktikan hidupnya untuk kesejahteraan umat manusia. Benar, Kakang. Nah, sekarang sudah waktunya kita meninggalkan tempat ini. Kemanakah tujuan Kakang yang pertama-tama? Aku harus melaksanakan amanat Rawon, yaitu menemui Jaka Lumayung untuk mengambil buku ajian serat jiwa warisan ayahnya, Ki Arya Gandar Sametan. Wah,
Kakang bisa bertemu dengan Gardika. Itu persoalan yang kedua. Namun di balik itu, aku ingin tahu bagaimana reaksi Gardika. Sebab kalau ditinjau dari urut-urutan para pencipta ajian serat jiwa, Jakalumayung adalah saudara seperguruanku. Ya, kita lihat. Apa yang akan diperbuat oleh Gardika? Apakah dia akan berbalik sadar dan mengikat tali persaudaraan dengan Kakang? Ataukah dia memisahkan diri? Kalau dia sadar, maka akan lucu sekali. Dari musuh menjadi saudara. Padahal yang banyak terjadi justru sebaliknya. Dari saudara seperguruan menjadi musuh. Daulat Tumenggung Kaduliman. Hah? Kendala? Kendala. Apa kabar? Sehat walafiat. Apakah kau sebenarnya ataukah arwah Kendala yang datang? Dewata masih memperkenankan aku berumur panjang. Ayo duduk. Mari duduk. Nah, sebelum kita bersantap, sambil menunggu hidangan siap, ceritakanlah pelarianmu. Pelarian? Ya, kau dan Gardika lari terbirit-birit dikejar-kejar oleh Brahma, bukan? Ya, sampai ke Majapahit. Hah? Kau lari ke wilayah Wetan? Ya, tujuan utama ke kerajaan Kahuripan. Minta perlindungan kepada Ki Demung Wikalpa, sahabat Gardika. Wah, hebat juga si Gardika. Punya sahabat seorang pejabat tinggi keraton Kahuripan. Katanya bekas teman lama. Lantas? Brahma juga terus memburu sampai ke Kahuripan. Edan. Sampai meletus perang Sadeng, aku dan Gardika masih di wilayah Wetan. Malah ikut bergabung dengan tentara Majapahit. Wah, hebat juga kau. Bisa bergabung dengan tentara Majapahit. Itu semua berkat jasa Demung Wikalpa. Oh, lalu? Lama-lama ya, tidak betah juga di Wetan. Dan kami kembali ke Kulon. Pertama-tama kami menemui Jakalumayung. Oh, siapa dia? Ayahnya bekas guru Demung Wikalpa, pendiri perguruan ajian serat jiwa. Di mana itu? Di Pajajaran. Oh. Disitulah awal mulanya retaknya hubunganku dengan Gardika. Kau dengan Gardika retak? Ya, perkaranya begini. Brahma sudah melupakan aku dan Gardika. Dan persoalannya sudah dianggap selesai. Tapi Gardika tetap dendam pada Brahma. Dia tetap ingin melenyapkan Brahma. Maka Gardika dengan tekun mempelajari ajian serat jiwa. Karena yakin bahwa ajian itu yang akan bisa mengalahkan Brahma. Aku tidak setuju. Sebab pendapatku Brahma tidak bersalah. Memang kau benar. Yang salah adalah kau dan Gardika. Itulah. Aku juga terangkan begitu. Tapi Gardika tidak mau mengerti. Akhirnya ya, aku memisahkan diri. Oh, jadi kau sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan Gardika? Tidak. Di mana dia sekarang? Di Pajajaran. Tinggal di perguruan serat jiwa, di rumahnya Jakalumayung. Ya. Ya, lalu aku pulang ke sini, ke tanah airku. Tapi aku terkejut setengah mati. Kenapa? Keadaan negeri kita ini kok jadi begini, morat-marit. Sepanjang jalan aku lihat rakyat kelihatannya menderita. Juga keadaan ibu kota sangat menyedihkan. Kemakmuran dan kebesaran negeri kita tak nampak lagi sama sekali. Itu semua akibat perang saudara yang berkepanjangan. Tidak ada putus-putusnya. Oh ya? Para kerabat keraton, sanak kadang raja di raja, saling gempur, gontok-gontokan, rebutan tahta kerajaan. Semuanya berambisi jadi raja. Kalau begitu, tepat ramalan si Gardika. Kalau Sri Baginda Maharaja Kuntala meninggal, pasti akan terjadi perang saudara, rebutan kekuasaan, sebab Baginda tidak punya keturunan. Memang benar, Kendala. Para putra Baginda yang dari selir, semuanya merasa berhak jadi raja. Maka mereka saling cakar, gontok-gontokan. Perang tidak ada habis-habisnya. Saling bunuh sesama bangsa sendiri. Tak ada putus-putusnya. Pokoknya, negeri kita yang tercinta ini benar-benar sedang dilanda malapetaka. Rakyat yang jadi korban, darah tumpah di mana-mana. Mending kalau perang dengan bangsa lain. Ini dengan bangsa sendiri. Ya, hancur-hancuran. Tapi kelihatannya kau bisa hidup senang. Aku jadi Tumenggung ini baru 1 tahun. Itu juga karena aku berpihak kepada yang menang. Siapa? Pangeran Giripati. Pangeran Giripati? Ya. Bukankah beliau adik kandung Sri Baginda Maharaja Kuntala yang bungsu? Benar. Lalu? Sri Baginda Maharaja Kuntala kan tidak punya keturunan. Benar. Tapi beliau mempunyai adik kandung 2 orang. Yaitu Pangeran Jagatnata dan Pangeran Giripati. Ya. Dan Pangeran Jagatnata sudah tewas. Hah? Pangeran Jagatnata tewas? Ya. Dibunuh oleh Rangga Tudila. Rangga Tudila? Putra Gusti Dewi Suraba, selir Baginda yang ke-1. Ya,
Benar. Setelah Sri Baginda Maharaja Kuntala meninggal, yang paling berhak menjadi raja ialah Pangeran Jagatnata, bukan? Benar, sebab Pangeran Jagatnata adik kandung Baginda yang paling tua. Ya, tapi beliau menjadi raja hanya 2 tahun. Sebab digempur oleh Rangga Tudila dari Kadipaten Sukapura. Setahuku, laskar Kadipaten Sukapura tidaklah terlalu besar dan kuat. Tentu dia mendapat bantuan dari kerajaan lain. Benar. Adipati Rangga Tudila mendapat bantuan dari bala tentara kerajaan Bantam Girang, Kadipaten Astuna Larang, dan Kadipaten Kidang Lamotan. Kuntala diserbu dari 3 jurusan, dari utara, barat, dan timur. Perang besar meletus 30 hari 30 malam. Pertempuran berlangsung tanpa henti. Akhirnya Kuntala jatuh. Aku dan Pangeran Giripati melarikan diri ke kerajaan Sumedang Larang. Lalu Pangeran Jagatnata? Sama dengan kami, ke Sumedang Larang. Tapi kami dikejar terus oleh pasukan Sukapura. Di Sungai Tarum kami terkejar, musuh mengepung dari segala penjuru. Kami digempur habis-habisan. Nah, disitulah di muara Sungai Tarum, Pangeran Jagatnata tewas. Dibunuh oleh Mahisa Terung, Panglima Tentara Sukapura. Aku dan Pangeran Giripati, beserta beberapa orang pengikut kami yang setia, berhasil meloloskan diri dari maut dan terus lari ke utara. Akhirnya sampai juga di Sumedang Larang. Dan Rangga Tudila menjadi raja? Ya. Dia menobatkan diri menjadi Maharaja Kuntala. Tapi dia menjadi raja hanya 3 tahun. 3 tahun? Ya. Sebab digempur oleh Wangsa Kalumbara. Wangsa Kalumbara? Ya. Kalau tidak salah, beliau putra Gusti Dewi Ayu Japeswari, selir Baginda yang kedua. Benar. Rupanya diam-diam Pangeran Wangsa Kalumbara juga berambisi untuk menjadi raja. Tapi didahului oleh Rangga Tudila. Namun usahanya menyusun kekuatan terus dilakukan dengan diam-diam. Sebentar. Bukankah beliau menjabat sebagai adipati di Kadipaten Sindangkasih? Benar. Setelah merasa siap, maka dia bergerak menyerbu ke sini dengan angkatan perang yang sangat besar. Pangeran Wangsa Kalumbara mendapat sokongan penuh dari kerajaan Cirebon Raya. Wah, tentulah dia menyerbu dengan kekuatan angkatan perang yang jumlahnya berlipat ganda dari angkatan perang Rangga Tudila. Benar. Hanya dalam waktu 3 hari, Kuntala jatuh. Rangga Tudila tewas, dibunuh oleh Wangsa Kalumbara sendiri. Bukan main. Lalu Wangsa Kalumbara menobatkan dirinya menjadi Maharaja Kuntala. Bukan main. Korban beribu-ribu jiwa. Pertumbuhan darah hanya untuk kepuasan pribadi. Singgasana yang penuh darah. Aku tidak menduga kalau akan terjadi sejauh itu. Aku tidak mengira kalau tahta kerajaan Kuntala akan menjadi singgasana berdarah. Ramalan Gardika tepat. Sepeninggal Sri Baginda Maharaja Kuntala akan terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat sanak kadang raja di raja. Hanya dalam waktu 5 tahun terjadi 3 kali pergantian raja. Tadinya, Pangeran Giripati tidak berniat untuk menjadi raja. Karena memang dari dulu juga tidak punya ambisi jadi Raja Kuntala. Ditambah lagi, di kerajaan Sumedang Larang, beliau mendapat kedudukan yang baik atas kemurahan hati Sang Prabu Sumedang Larang. Iya. Tapi atas desakan para kerabat keraton yang tidak sudi diperintah oleh orang yang tidak berhak menjadi raja, maka perlahan-lahan Pangeran Giripati terpengaruh juga dan mulai melakukan persiapan. Dengan mendapat sokongan penuh dari Sang Prabu Sumedang Larang, Pangeran Giripati membawa 10.000 tentara menyerbu ke Kuntala. Maka terjadi lagi pertumpahan darah. Begitu bukan? Ya. Perang tidak bisa tidak harus menumpahkan darah. Tahan berapa hari Wangsa Kalumbara menahan gempuran Pangeran Giripati? 10 hari. Wah, lama juga. Ya, Pangeran Wangsa Kalumbara melarikan diri. Tapi di desa Tomo ia tertangkap dan dibunuh oleh Bang Bung Ketar Panglima Tentara Sumedang Larang. Maka naiklah Pangeran Giripati menjadi Raja Kuntala yang kesekian. Dan kau naik pangkat menjadi Tumenggung. Ya, bisa saja kau Kendala. Ya, aku maklum. Dan itu sudah wajar. Siapa yang menang, pasti bagi-bagi hasil.
para pembantu yang berjasa kepada Pangeran Giripati naik pangkat, termasuk kau. Dan kau tahu aku tinggal di keraton? Ya, aku mendapat keterangan dari Jang Jikan, tukang oncom di Pasar Gede, langgananku dulu, bahwa kau berpihak kepada Pangeran Giripati, dan pangkatmu dinaikkan menjadi tumenggung dan tinggal di dalam keraton. Lantas, ya, aku nyelonong saja ke dalam keraton ini. Tidak ditahan oleh penjaga gerbang keraton? Ya, ditahan. Tapi setelah mereka tahu siapa aku, kontan mereka ketakutan. Ya, bagaimanapun juga, namamu sebagai bekas perwira tinggi kerajaan Kuntala masih terkenal di kalangan para prajurit keraton. Ya, aku turut gembira. Pangeran Giripati menjadi raja. Sebab sebagai adik kandung Sri Baginda Maharaja Kuntala, beliau lebih berhak dari siapapun juga menduduki tahta singgasana kerajaan Kuntala. Tapi di balik itu semua, seharusnya kau ditangkap. Kau percaya bahwa aku yang membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala? Kau dan Gardika? Aku bisa membuktikannya, Tumenggung Kaduliman, bahwa aku tidak membunuh Baginda. Dan yang membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala adalah Gardika. Sebagai sahabat dan bekas rekan seperjuangan, aku tahu siapa kau. Kau sebenarnya tidak jahat. Dan kau tidak berbakat jadi orang jahat. Cuma keadaan yang memaksa kau jadi penjahat. Kau benar, Tumenggung Kaduliman. Ya, aku percaya. Kau tidak membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Tapi sebaiknya kau minta ampun kepada Pangeran Giripati yang sekarang bergelar Sang Prabu Giripati Ingnata. Apakah Sang Prabu akan mempercayai uraianku? Aku akan membantumu. Terus terang, kami kekurangan orang-orang kuat yang berbakat dalam bidang ketentaraan. Dan kau sebagai seorang bekas wakil Panglima Perang Kuntala, pengetahuanmu dan pengalamanmu dalam bidang kemiliteran tak dapat disangsikan lagi. Terima kasih, Tumenggung. Bila saya mendapat ampun dari Sang Prabu Giripati, sekaligus mendapat jabatan yang layak, saya bersumpah akan setia kepada Sang Prabu Giripati. Bagus, itu yang aku harapkan. Kata kepala sendiri, hamba menyaksikan Gardika menikam dada Sri Baginda dengan keris. Tapi kau turut membantu pembunuhan itu, bukan? Tidak, tuanku. Hamba memang berada di peraduan Sri Baginda, namun hamba hanya berdiri saja tanpa berbuat sesuatu. Kenapa kau tidak mencegah perbuatan si Gardika itu? Hamba sudah berkali-kali memperingatkannya, akan tetapi Gardika tetap pada pendiriannya. Bahkan mengancam hamba akan dibunuhnya pula bila menghalang-halangi niatnya tersebut. Sebenarnya kau harus dihukum. Tapi peristiwa itu sudah kadaluarsa, dan aku sudah melupakannya. Lagi pula tidak ada untungnya menghukum kau, malah rugi. Untuk itu, aku memberi ampun kepadamu. Terima kasih, Tuanku Prabu. Selain itu, kedudukanku jadi raja belum aman sama sekali. Sebab masih ada beberapa orang sanak kadang Sri Baginda almarhum yang menginginkan tahta singgasana ini. Dan bukan suatu hal yang mustahil. Mereka sedang mempersiapkan suatu kekuatan perang untuk menyerbu Kuntala. Nah, maka dari itu, kami memang sangat memerlukan orang-orang yang mengerti tentang kemiliteran. Untuk itu, aku suka memberi kau suatu pangkat. Daulat Tuanku Prabu. Tumenggung Kaduliman. Daulat Tuanku Prabu. Bagaimana kalau kendala ini aku kembalikan ke jabatannya semula, yaitu Senopati? Kau setuju? Daulat Tuanku Prabu. Hamba sangat setuju. Nah, Kendala, aku mengangkatmu sebagai Senopati. Daulat Tuanku, hamba mengaturkan beribu-ribu terima kasih Tuanku Ibu Kota Kerajaan Pajajaran. Betul, Kakang Brahma. Dan kita harus memutar jalan ke arah timur. Ke arah timur? Benar, Kakang. Menurut Ranggabeni, perguruan Ajian Serat Jiwa, tempatnya ada di pinggiran ibu kota Kerajaan Pajajaran sebelah timur. Apakah Jakalumayung tinggal di situ juga? Benar, Kakang. Baiklah, mari kita memutar jalan menuju ke arah timur. Itu dia, Padepokan Jakalumayung, pusat perguruan Ajian Serat Jiwa. Sebuah padepokan yang sangat bagus, luas dan bersih. Kok sepi ya? Mungkin sedang berkumpul di ruangan dalam rumah panjang itu. Lebih baik kita turun dari kuda, lalu kita berjalan menghampiri rumah panjang itu.
Iya, Kakang. Sampurasun. Sampurasun. Kok tidak ada yang menyahut? Pada kemana ya? Coba sekali lagi. Sampurasun. Rampes. Nah, ada jawaban. Tapi kok suara perempuan? Oh, ada tamu ya. Sampurasun, Bu. Rampes. Juragan Jakalumayung ada? Oh, semuanya sudah pergi, Neng. Pergi? Iya. Kemana, Bu? Ke Pulasari. Kadipaten Pulasari, Bu? Benar, Den. Semuanya? Oh, betul, Den. Juragan Jakalumayung, Juragan Gardika, dan 30 orang murid. Oh, semuanya sudah berangkat ke Kadipaten Pulasari. Ada apa, Bu? Sampai semuanya harus pergi? Wah, tidak tahu, Neng. Juragan Jakalumayung tidak mengatakan apa-apa pada saya. Hanya mau ke Pulasari begitu saja. Ibu sebagai apa di padepokan ini? Wah, saya tukang juru masak, Neng. Oh. Tidak mengatakan kapan pulangnya? Tidak, Den. Baiklah, Bu. Kami akan pulang. Nanti kami kesini lagi. Baik, Den. Baik. Katakan saja saya Brahma ingin bertemu dengan Juragan Jakalumayung. Baik, Den. Harnum, bagaimana pendapat kalian? Mungkin mereka mendapat undangan dari seorang tokoh di Kadipaten Pulasari. Apakah tidak ada kemungkinan mereka akan huru-hara? Dengan maksud apa melakukan huru-hara di Kadipaten Pulasari? Apakah mereka punya musuh di sana? Siapa tahu mereka ingin menguasai Kadipaten Pulasari. Sayang aku tidak tahu siapa yang menjadi adipati penguasa Kadipaten Pulasari itu. Kalau tahu, mungkin aku bisa menduga-duga apa maksud rombongan Jakalumayung dan Gardika pergi ke sana. Jika seandainya mereka ingin menguasai Kadipaten Pulasari, untuk apa? Apakah Jakalumayung ingin juga jadi adipati? Saya kira tidak mungkin. Kalau Gardika, mungkin. Tapi pasti tidak akan disetujui oleh Jakalumayung. Kak Amita seperti tahu watak Jakalumayung. Siapa tahu dia punya ambisi jadi seorang penguasa. Aku berpegang pada keterangan Ranggabeni, kesatria kerajaan Pajajaran, yang mengatakan bahwa Jakalumayung tidak pernah tertarik untuk menjadi pembesar keraton. Berapa kali Ranggabeni membujuk agar dia mau jadi hulu balang, bahkan senopati, untuk memperkuat pasukan perang kerajaan Pajajaran. Tapi selalu ditolak. Cita-citanya sederhana sekali, yaitu ingin memiliki sebuah perguruan yang besar dan menjadi tokoh sakti nomor 1, seperti ayahnya, Ki Arya Gandar Sametan. Tapi ingat Kak Mita, di sana sekarang ada Gardika. Kita semua tahu siapa Gardika. Dia ular yang paling berbisa. Nah, siapa tahu dia bisa mempengaruhi Jakalumayung. Kemungkinan itu mungkin saja ada, Harnum. Tapi jika seandainya benar-benar Gardika ingin menguasai Kadipaten Pulasari, lalu apa hubungannya dengan kita? Ada kepentingan apa kita dengan Kadipaten Pulasari? Apakah Kadipaten Pulasari termasuk wilayah kerajaan Madangkara? Bukan. Kadipaten Pulasari termasuk wilayah kerajaan Kuntala. Kuntala? Loh, kenapa Kak Mita terkejut? Kerajaan Kuntala berada di bawah pengawasan kau, Brahma. Silakan bicara. Aku sudah tidak berhak lagi bicara, sebab hal ini sudah menyangkut kepentinganmu. Itulah yang mula pertama aku pikirkan. Apakah Gardika mempergunakan Kadipaten Pulasari sebagai batu loncatan untuk menyerbu ke Kuntala? Aku masih sangsi, sebab alasannya masih kabur. Mungkin Gardika ingin jadi Raja Kuntala. Tidak mungkin, Harnum. Bagaimanapun juga Gardika tahu diri. Dia bukan sanak kadang keluarga besar Raja di Raja. Pasti Raja Kuntala akan menolaknya mentah-mentah. Sebaiknya memang kau harus pergi ke Kadipaten Pulasari atau langsung ke kerajaan Kuntala untuk meyakinkan sepak terjang Gardika. Tapi harus diingat kegelisahan Mahapatih Gotawa di kerajaan Madangkara. Iya, benar Kakang Brahma. Mahapatih Gotawa akan mengirim pasukan perang ke kerajaan Pajajaran
kalau Kakang Brahma tidak kembali dalam jangka 3 bulan. Wah, bahaya. Harus dicegah itu. Nah, sekarang sudah 2 bulan lebih. Sedangkan perjalanan dari sini ke Madangkara 1 bulan. Kalau kita tidak cepat kembali ke Madangkara, Mahapati Gotawa pasti sudah berangkat dengan membawa angkatan perang kerajaan Madangkara. Baiklah. Kalau begitu kalian berdua pulang ke Madangkara. Aku akan pergi ke Kadipaten Pulasari. Maaf, Brahma. Kali ini terpaksa aku menolak perintahmu. Ingatlah, kau sudah terlalu banyak berkorban, mempertaruhkan jiwa raga, bukan untuk kepentingan rakyatmu, rakyat Madangkara, tapi untuk hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan masa depan negaramu. Memang, nasib kerajaan Kuntala sedikit banyak menyangkut kepentingan kerajaan Madangkara, akan tetapi kecil sekali. Benar, Kakang. Kalaupun benar Gardika akan menyerang kerajaan Kuntala, toh dengan mudah kita bisa menghancurkan mereka. Maaf, Brahma. Aku tidak bermaksud menggurui kamu. Tapi apa salahnya kita kembali dulu ke Madangkara, lalu kita tunggu perkembangan sepak terjang Gardika. Aku kira tidak akan terlambat kalau kita berniat untuk menghancurkan Gardika, kalau memang Gardika harus dihancurkan. Baiklah, Pramita. Harnum, kalian benar. Marilah kita pulang ke Madangkara. Lihat, Brahma. Apakah kau tidak kasihan kepada rakyatmu, rakyat Madangkara? Sepanjang jalan mereka mengeluk-elukanmu. Nampak sekali, mereka sangat merindukanmu, Brahma. Merindukan rajanya yang mereka cintai. Apakah akan kau sia-siakan kecintaan mereka terhadapmu? Iya. Kau benar, Pramita. Aku telah menyia-nyiakan rakyatku. Mereka sangat membutuhkan aku. Tapi justru aku sebaliknya melupakan mereka. Berjanjilah, kau tidak akan meninggalkan mereka. Iya. Aku tidak boleh meninggalkan rakyat. Lihat, Panglima Ringkin membawa 1 regu pasukan istimewa untuk menjemput Kakang Brahma. Wah, dia membawa pula kereta kencana. Baru kali ini aku melihat kereta kencana begitu indah. Sebuah kereta tunggangan raja yang gemerlapan, ditarik oleh 8 ekor kuda putih. Itu kereta kencana milik pribadi Kakang Brahma. Selamat datang tuanku yang mulia Sri Baginda Maharaja Brahma Kumbara. Hamba Panglima Ringkin mengaturkan sembah. Panglima Ringkin? Apa-apaan kau membawa kereta kencana? Mahapati Gotawa memerintahkan hamba untuk menjemput tuanku dengan kereta kencana. Gotawa, ada-ada saja. Silahkan tuanku turun dari kuda dan naik ke dalam kereta kencana. Pramita, Harnum, apakah kalian akan menyertaiku duduk di dalam kereta kencana? Kakang jangan bergurau. Kereta kencana adalah kereta larangan. Hanya 4 orang yang boleh duduk di dalam kereta kencana. Kakang Brahma, Ibunda Gayatri, Ramanda Ardalepa, dan Gusti Dewi Mantili. Kau, Pramita? Saya tidak berani. Takut kena kutukan. Baiklah. Terpaksa aku tidak bisa menemani kalian menunggang kuda bersama-sama. Senangkanlah mereka. Turutilah kehendak rakyatmu.